warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul, bertemu kembali, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih memegang iman Islam, dan masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Sangat banyak kenikmatan yang kita nggak bisa hitung satu persatu karena saking banyaknya gitu ya. Bahkan ada kenikmatan yang mungkin kita tidak sadari gitu, bahwa itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diamanahkan kepada kita sehingga kita bisa menjadi diri kita saat ini. Kemudian kita tidak lupa panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menjadi zaman yang terang benderang karena cahaya Islam. Berkat perjuangan beliau, kita bisa merasakan sekarang indahnya, nikmatnya berislam, beriman, mempunyai saudara seagama gitu ya. Dan ini nggak semua orang bisa merasakan gitu ya. Bagi misalnya teman-teman yang terlahir dalam keluarga yang muslim, Masya Allah, sebuah kenikmatan tersendiri ya, karena kita sudah dikenalkan oleh Islam sejak kita lahir. Kemudian, tidak lupa kita baca doa dulu, baca doa bareng-bareng nih bersama, sebelum kita mulai materi hari ini agar lebih menambah keberkahan, dan agar hari ini bisa menjadi amal ibadah yang jariah nih buat kita semua. Dan semoga nanti ilmu yang kita dapetin lebih bermanfaat lagi. Oke, berdoa membaca Al-Fatihah masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Semoga pembacaan doa tadi dapat menambah keberkahan dan juga mengundang para malaikat datang ikut serta dalam forum kita malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kenalan dulu. Perkenalin semuanya, nama aku Marsha Listiani, biasa dipanggil Marsha. Alhamdulillah udah tes Tivin, hasilnya sensing introvert. Ada yang sama sensing juga? Aku. Oh, Liza. Liza sensing juga ya. Sekarang domisilinya di Tangerang Selatan, bukan Tangerang, tapi Tangsel, bukan Jaksel juga, Tangerang Selatan. Terus aktivitas saat ini jadi mahasiswa tingkat akhir, sama jadi pegiat Stephen, di Stephen Family. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau ngetesin Stephen di keluarganya, saudaranya, teman-temannya di Jabodetabek, boleh calling-calling ke aku. Kalau misalnya yang di Lampung, boleh nih ke Liza. Liza udah jadi promotor juga. Oke, terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, udah kayaknya ya. Sekarang aku mau kenalan. Mau nyampein dulu nih bahwa malam hari ini pembicara kita ini baik banget karena bakal bagi-bagi door prize nih semuanya gitu. Jadi apa aja sih door prize-nya? Door prize-nya ada 1 buku dan juga ada 2 saffron gitu. Ada yang tahu saffron itu apa? Saffron itu rempah-rempah ya, asalnya dari timur. Ada yang dari Turki gitu terkenalnya. Nah, itu biasanya dipakai buat banyak ya, ada yang buat konsumsi, ada juga yang buat kecantikan gitu. Terus, gimana cara dapetin door prize-nya? Yang pertama, teman-teman harus jadi peserta yang aktif. Aktifnya gimana? Aktif bertanya, aktif menjawab ketika ada pertanyaan. Terus juga sambil on kamera, jadi terlihat aktif mengikuti acara hari ini. Terus yang kedua, siapa lagi? Yang kedua ini adalah peserta yang nanti narasumber kita akan memberikan pertanyaan gitu. Jadi ntar teman-teman yang bisa menjawab dengan baik, dengan benar, nanti akan mendapatkan hadiah door prize-nya. Dan yang terakhir, yang paling spesial itu adalah teman-teman yang bisa ntar memberikan kesimpulan dari materi yang diberikan oleh narasumber kita nanti. Jadi ingat ya, ada 3 hadiah, 1 buku dan 2 saffron untuk teman-teman yang beruntung. Gitu. Jadi, ayo sekarang semangatnya di-on-in dulu, on kameranya kalau bisa on kamera,
Terus juga jangan lupa siapin catatan biar nanti bisa bertanya dan bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Oke. Aku mau kenalin dulu nih narasumber kita hari ini, ada namanya Kak Konita Nasiro. Alhamdulillah udah bergabung bareng kita. Kakak yang manis dan imut ini sekarang domisilinya di Cibubur, Jakarta. Dan aktif jadi mahasiswa di jurusan Usuluddin atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi Masya Allah ada di bidangnya ya, di bidang sesuai dengan materi hari ini, akan sharing tentang kisah dari teladan Sayyidah Zainab bin Jas. Terus juga sekarang aktif jadi pengurus di asrama Quran, jadi musyrifah. Terus juga aktif jadi aktivis dakwah di SRI. Nah, oke, kita langsung sambut aja ya Kak Konita dengan memberikan tepuk tangan. Selamat datang Kak Konita. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Kak Konita kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke deh, Kak Konita gimana? Udah siap belum Kak buat sharing? Bismillah, insya Allah siap. Ya, Kak Konita kalau misalnya layarnya bisa di landscape, boleh ya Kak? Biar lebih jelas lagi nih tampilan kamera dari Kak Konita. Ini pakai HP ya Kak? Iya, pakai HP. Kurang jelas Kak? Atau gimana? Ini boleh Kak di share-nya landscape? Biar lebih gede lagi nih muka Kak Konita. Besar belum? Ininya Kak, posisi kameranya landscape. Oh iya. Bentar, sebentar. Siap. Nah, oke, cakep. Yes. Oke, mantap Kak. Sip. Udah oke. Sudah ada berapa nih? 11 partisipan ya? Iya benar, ada 11 orang di sini Kak. Oke. Langsung aja tuh gimana nih Kak? Boleh Kak, boleh langsung sharing aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadiratullah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam mari kita junjung kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari kejahilian menuju terang benderang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, malam kali ini adalah suatu nikmat ya, yang mana kita bisa berkumpul untuk sharing-sharing bersama untuk mendalami materi kali ini. Nah, kita tadi udah dikenalin ya sama Kak Marsha. Udah dikenalin sama Kak Marsha. Oh iya, Kak minta tolong buat di share gitu ya, izin share screen. Yang atas nama Mi, Kak. Nah, teman-teman sekalian,
judul kali ini gitu ya adalah berkaca diri untuk maju. The Secret of Sayyidah Zainab binti Jahsy. Berkaca diri. Masih belum bisa ya Kak di... Udah dijadiin co-host sih Kak, yang nih. Udah. Oh ya. Terima kasih Kakak. Sama Kak Nita. Nah, berkaca diri untuk maju. Nah, teman-teman semuanya, insya Allah semua teman-teman di sini punya kaca kan? Coba aku mau tanya dulu nih ke Kaliza. Kaliza, hari ini udah ngaca belum Kak? Alhamdulillah udah tadi. Ya Allah. Kak Dona hari ini udah ngaca belum ya Kak? Sudah, Mbak. Ya Allah. Sehari berapa kali Kakak ngaca? Karena kaca depan pintu, ya setiap lewat depan pintu. Belum ngaca. Katanya petang. Ya Allah ya, berarti tapi ya insya Allah semuanya pasti pernah ngaca lah ya. Apalagi perempuan, ya nggak? Bahkan ada pepatah yang mengatakan maaf teman-teman ada telepon. Ya, ada pepatah yang mengatakan almar'atu mir'atun. Perempuan itu adalah kaca. Jadi kayak emang udah menjadi habitatnya perempuan. Ya, bukan perempuan aja sih sebenarnya. Laki-laki juga sebenarnya suka ngaca kan. Jadi apalagi ya bisa ngelihat kaca ada di mana-mana tuh kayak langsung tanggap kaca. Apalagi nih sekarang nih ya kan lagi ngezoom nih ngelihat diri sendiri, ngelihat orang lain. Nah, itu kan juga bisa merapikan diri sendiri gitu ya teman-teman. Nah, tapi pembahasan kita kali ini, judul kita kali ini nggak hanya sekedar hanya ngaca-ngaca aja gitu. Tapi di sini itu bahkan aku mewajibkan gitu ya bagi diriku dan juga teman-teman semuanya untuk mengaca diri kita. Ini bukan mengaca itu bisa maknawi, bisa hakiki gitu ya. Tapi yang lebih sini yang saya tekankan adalah yang mana sifatnya adalah maknawi. Jadi untuk apa? Berkaca diri untuk kita mengenali diri kita. Minimal lah diri kita dulu, kita kenali diri kita. Oh, kita adalah sebagai seorang anak, sebagai seorang muslim gitu ya, kita kaca diri kita. Kemudian kita lihat potensi kita, kelebihan dan kekurangan kita. Itu wajib banget kita ketahui. Ya kan? Karena apa? Karena kita pengen diri kita itu supaya lebih maju, berkaca diri untuk maju. Nah, bagi teman-teman gitu ya yang masih belum bisa gitu ya menyadari dirinya, nah maka wajib banget nih buat kita untuk melis diri kita. Apa sih kekurangan kita? Apa sih kelebihan kita? Apa sih kemampuan kita, potensi kita? Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berkontribusi banyak untuk umat Islam. Nah, teman-teman sekalian, kita itu sebagai seorang manusia itu perlu banget ya memiliki sosok suri tauladan, memiliki sosok idola gitu. Karena dampaknya nanti sampai akhirat apa tuh? Rasulullah bersabda, "Anta ma'amin ahbab." Kamu bersama orang yang kamu cintai. Jadi, idola itu kan seseorang yang kita kagumi, seorang yang kita cintai. Gitu ya. Kalau seandainya kita itu salah pilih idola, kita salah mentauladankan seseorang, maka itu berdampak di akhirat. Nah, sekarang nih, sajian kali ini kita akan mengupas tentang The Secret of Sayyidah Zainab binti Jahsy, di mana beliau ini adalah sosok-sosok yang super duper luar biasa, sangat memukau. Bahkan aku sendiri tuh ketika membaca kisahnya itu sangat malu pada diri aku sendiri dan juga ya Allah pengen nyampein ini tuh yang mana dulu nih yang mau disampaikan karena saking istimewa dan luar biasanya beliau kita teman-teman. Jadi kita akan stalking ibunda kita Zainab binti Jahsy. Oke.
Kita mulai. Nah, teman-teman sekalian. Pertama kita akan membuka lembaran kisah Siti Zainab. Ya, mulai dari kita akan membahas biografi beliau ya, bagaimana profil beliau, perjalanan hidup beliau sampai akhir hayat beliau. Nah, yang pertama adalah profil Zainab binti Jahsy. Teman-teman, ternyata Sayyidah Zainab ini nama aslinya itu bukan Zainab. Tapi apa? Tapi nama aslinya adalah Barrah. Nah, lantas Rasulullah mengganti nama beliau menjadi Zainab. Nah, beliau masyhur disebut dengan Zainab binti Jahsy. Beliau lahir pada tahun 33 sebelum hijrah. Beliau wafat di mana? Di kota Madinah Al-Munawwarah ya, pada tahun 20 Hijrah. 20 Hijriah. Beliau dikubur di Baqi. Ternyata Sayyidah Zainab binti Jahsy ini bukan orang biasa. Bukan kayak kita nih orang biasa nih dilahirin dari orang tua. Ya orang tua biasa lah ya. Tapi apa teman-teman? Sayyidah Zainab ini memiliki nasab yang mulia, yang agung, yang tinggi. Bapaknya siapa? Ayahnya adalah Jahsy bin Ri'ab bin Yu'ammar. Beliau, nih Bapak Jahsy ini adalah sekutu bagi pembesar Quraisy. Kemudian ibunya siapa? Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim. Berarti Umaymah ini adalah bin Abdul Muthalib. Berarti Umaymah ini adalah bibitnya Rasulullah. Berarti ini di antara Zainab dengan Rasulullah itu memiliki apa? Kerabatan yang dekat. Yakni Zainab dan Rasulullah adalah saudara sesepupuan. Masya Allah. Kemudian Zainab itu tumbuh berkembang di wilayah Makkah. Beliau itu adalah dari keluarga yang mulia, keluarga yang agung, terhormat. Kemudian beliau adalah keturunan bangsawan dan memiliki paras yang cantik. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat Sayyidah Zainab ini sangat, sangat perfect lah. Udah cantik, ya kan? Dari keluarga yang yang martabatnya tinggi. Pokoknya yang udah kaya, pokoknya perfect banget lah kalau kita lihat di zaman sekarang ini. Ya. Jadi beliau itu memiliki kakek yang sama. Apalagi ya teman-teman, di bangsa Arab itu mereka itu sangat memperhatikan nasab, gitu, nasab keturunan. Itu akan menunjukkan tinggi derajat tinggi atau rendahnya seseorang. Paman beliau siapa? Paman beliau adalah Hamzah. Kemudian adalah Abbas, di mana yang kita tahu Hamzah adalah Asadullah, sebagai singanya Allah. Dan beliau memiliki saudara-saudara yang sangat berperan besar pada kemuliaan Islam. Nah, kita masuk Islamnya Zainab. Gimana sih ceritanya? Kok Zainab itu bisa masuk Islam? Nah, jadi Zainab itu masuk Islam. Beliau itu memiliki saudara namanya Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy itu orangnya apa? Dia itu sangat mengagumi Rasulullah. Kenapa dia bisa kagum sama Rasulullah? Karena seperti yang kita tahu, Rasulullah itu adalah orang yang fatonah, orang yang cerdas, ya kan? Kemudian Rasulullah orangnya amanah, orangnya sangat memiliki kekuatan akal, kejujuran, ya kan? Sampai beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena si Abdullah bin Jahsy ini kagum terhadap Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah diutus sebagai nabi dan rasul, langsung seketika Abdullah bin Jahsy beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi nggak pakai lama tuh, nggak pakai mikir-mikir bertahun-tahun atau berminggu-minggu, berhari-hari, enggak. Ketika dia tahu Rasulullah menjadi utusannya Allah sebagai nabi dan rasul, Abdullah bin Jahsy pun beriman. Lantas tidak hanya sekedar dia beriman, tapi dia mau mengajak saudara-saudaranya, keluarganya untuk masuk Islam. Dia ajaklah Zainab binti Jahsy, dia ajaklah Hamnah, saudara-saudaranya. Nah, ketika itu dia mengajak Zainab dan Zainab pun masuk.
Oh, bukan hanya sekedar masuk Islam, teman-teman. Ternyata Zainab dan keluarganya ini apa? Mereka adalah orang yang termasuk minal awalin. Orang-orang yang awal masuk Islam. Di mana seperti yang kita tahu, awal-awal orang yang memeluk Islam itu godaannya, ujiannya itu sangat luar biasa berat. Diuji sekali kesabarannya. Ya kan? Jadi mereka itu para minal awalin yang awal-awal masuk Islam, mereka sangat diuji kesabarannya. Tatkala agama Islam itu mulai apa? Tersebar dan diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, banyak sekali siksaan yang ditimpa oleh saudari-saudari Zainab dan juga yang lainnya. Contohnya teman-teman, keluarganya Yasir. Keluarga Yasir. Mereka adalah termasuk yang memiliki siksaan yang berat, sangat-sangat berat ketika mereka masuk Islam. Jadi ceritanya Yasir, Ammar bin Yasir itu masuk Islam. Lantas ia mengajak ibunda dan ayahandanya. Mereka pun sekeluarga masuk Islam. Lantas terdengar oleh para pembesar kafir disiksa. Disiksanya seperti apa teman-teman? Seperti yang kita tahu. Syuhada pertama dari kalangan perempuan adalah Sumayyah. Apa siksaan Sumayyah? Dia disiksa. Kemudian dia dipaksa untuk kembali kepada agama sebelumnya. Agama nenek moyangnya. Tapi apa? Mereka memiliki iman yang sangat kuat dan sangat percaya terhadap apa? Terhadap keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang terjadi teman-teman? Karena Sumayyah itu membantah, tidak mau kembali ke agama sebelumnya. Apa yang dilakukan para pembesar Quraisy? Jadi kalau di film ya, dulu aku lihat tuh apa? Sumayyah saking gedeknya ya, kesel ya tuh sama si pembesar Yahudi, pembesar Quraisy itu akhirnya diludahin. Mukanya diludahin. Habis diludahin, marah kan dia, marah. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ada tombak yang pasti tombak itu kemudian apa yang disiksa yang diberikan kepada kepada Sumayyah apa? Ditusuk pakai tombak dari kemaluan dia sampai ke ujung ubun-ubun. Itu yang dilakukan. Tapi apa? Sumayyah mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat surga ada di depan mata. Jadi bisa kita lihat siksaannya terhadap kaum muslimin yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam itu sangat berat. Ya kan? Terus kemudian bapaknya Yasir. Apa yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy? Bayangkan teman-teman, ada kuda nih, beliau tuh ditunggangi 2 kuda, yang kanan dan kiri. Gitu ya, kanan dan kiri. Kemudian diikatkan kakinya itu badan kanannya kepada kuda yang kanan, kemudian bagian kiri diikatkan pada kuda yang sebelah kiri. Kemudian apa? Dipecut kudanya dengan keras. Kemudian mereka 2 kuda itu berlari ke arah kanan dan kiri yang sama. Dan apa yang terjadi? Terbelahlah tubuhnya. Bapaknya Ammar bin Yasir. Masya Allah. Betapa mereka itu memiliki pengorbanan yang sangat besar demi mempertahankan keyakinan mereka. Kemudian teman-teman, pemboikotan juga terjadi pada masa 7 tahun ketika Rasulullah menjadi seorang nabi. 3 tahun teman-teman bayangin, kaum muslimin diboikot. Tidak ada pernikahan antara kaum muslimin dan juga orang-orang kafir yang ada di Mekah. Kemudian apa? Tidak ada jual beli. Mereka juga terbatasi sangat oleh makanan. Jadi nggak ada asupan makanan. Sangat minim sekali. Ingin diboikot teman-teman selama 3 hari. Tapi apa? Tapi kaum muslimin tetap teguh. Sampai bingung orang kafir Quraisy. Ini gimana nih? Mereka ditindas, mereka di apapun, mereka tidak goyah keimanannya. Jadi Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Inilah keutamaan orang-orang terdahulu yang bermasuk Islam. Dan salah satunya adalah Zainab. Dia juga beliau juga termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nah,
Sayyidah Zainab ini juga termasuk orang yang hijrah ke Madinah. Gitu. Dan waktu itu kurang lebih yang hijrah itu adalah 200. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, bagaimana mereka itu memiliki kesabaran, ujian yang luar biasa sama pengorbanan. Saya jadi ingat surat Al-Baqarah ya, juz 2. Bunyinya, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwasannya kalian akan masuk surga? Nah, jadi teman-teman nih, ini sih kayak nyindir banget ya buat aku. Nyindir banget buat aku dan juga ya mungkin buat kita semua. Apakah kita ngira? Kita pernah nggak sih ngira kalau kita tuh bakal masuk surga? Wah, ini pertanyaan yang apa nih? Apa ya? Memecut kita gitu ya. Iya nggak sih, kita ngira nggak sih kalau kita itu bakal masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kamu itu belum diuji seperti apa? Seperti orang-orang terdahulu. Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Jadi kalau misalnya kita itu jangan ngaku kita tuh bisa dengan mudah gitu ya dapat masuk surga. Tapi kita itu belum mendapati ujian seperti orang-orang terdahulu. Emang orang terdahulu ngapain aja? Mereka itu ditimpa apa aja? Malapetaka, kesengsaraan, serta mereka digoncang-goncangkan dengan berbagai ujian. Sampai ada suatu riwayat yang mengatakan dahulu orang-orang terdahulu itu mereka mempertahankan keimanan sampai apa? Ada gergaji teman-teman. Gergaji dipotong dari atas kepalanya hingga terbelah tuh. Itu orang-orang zaman terdahulu. Demi apa? Mempertahankan agamanya. Sedangkan kita coba ujian kita apa? Nggak ada apa-apanya sama orang-orang terdahulu gitu ya. Nah, makanya ini tamparan keras buat kita semua. Buat lebih bersabar lagi terhadap ujian-ujian yang telah Allah timpakan kepada kita. Itu nggak ada tandingannya sama orang-orang. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pernikahan Zainab binti Jahsy. Masya Allah. Mungkin ya, teman-teman sekalian, barangkali sudah ada yang tahu, barangkali ada yang belum tahu. Buat yang belum tahu, mari kita dalami lebih dalam. Bagi yang sudah tahu, mungkin ini kita bisa buat murojaah lagi, gitu ya. Jadi pernikahan Zainab binti Jahsy itu seperti apa? Sangat-sangat unik sih, sangat-sangat unik gitu ya. Dan sangat apa ya, istimewa lah. Karena emang gak disangka-sangka. Jadi ceritanya teman-teman, kala itu di Arab itu kan sangat kuat tentang tradisi. Tradisi itu dan itu sangat kuat gitu. Ada tradisi-tradisi yang sifatnya itu jahiliyah gitu, yang tidak baik. Dan itu sangat berakar, sangat turun-menurun. Apalagi antara derajat gitu ya, antara orang-orang yang mulia, yang memiliki nasab tinggi, sama orang-orang yang seperti budak gitu kan. Dan juga orang-orang biasa itu sangat dipersoalkan gitu loh oleh orang-orang Arab zaman dahulu. Jadi waktu itu Rasulullah ya datang kepada keluarganya Zainab. Ya, Rasulullah datang kepada keluarganya Zainab. Kala itu apa? Keluarganya Zainab menyangka, wah Rasulullah ini kayaknya mau mengkhitbah Zainab ini, gitu kan? Tapi ternyata enggak teman-teman. Rasulullah itu datang ke rumahnya Zainab, ke keluarganya Zainab, tidak untuk apa? Tidak untuk apa? Melamar Zainab, tapi melamarkan anak angkatnya kepada Zainab. Anak angkatnya siapa? Zaid bin Harithah. Nah, jadi Zaid bin Harithah itu adalah anak angkatnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Uridu an uzawwijaki Zaid ibn al-Harithah
Aku ingin menikahkan kamu dengan Zaid bin Harithah. Wah, kaget dong Zainab. Keluarganya juga kaget dong. Lah, sorry ya, istilahnya gitu ya, mereka ngomong-ngomong di belakang, kita kan punya nasab yang tinggi gitu ya. Nasab kita tuh tinggi, kita tuh orang bangsawan, keturunan yang agung, yang mulia. Lah kita mau dinikahin sama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu siapa teman-teman? Adalah maulanya Rasul. Dia dulu mantan budak. Bayangin, seperti Sayyidah Zainab yang nasabnya tinggi, yang memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, ingin dinikahkan oleh Zaid bin Harithah. Waduh, coba nih aku mau tanya ke Kak Dona nih. Kak Dona mau nggak kalau kakak nih jadi orang terpandang nih? Jadi orang terpandang, bangsawan, terus kakak dinikahin sama mantan budak, mau nggak Kak? Lihat dulu yang cak mana orangnya. Iya. Nggak, misalnya nih tiba-tiba datang nih ada orang nih. Secara logikanya mungkin nggak mau kan, mikir-mikir nih orang dari mana, udah beda ini kan, beda kasta segala macam. Masya Allah. Ya, secara logika gitu ya, lah gue orang terpandang, nasab gue tinggi gitu ya. Gue termasuk pembesar-pembesar Quraisy nih, keluarga kita nih. Tapi mau dinikahin sama mantan budak. Ya nggak mau lah gitu kan. Ya kan? Nah, juga ibunya Zainab juga melarang gitu ya, udah jangan mau lah nikah sama Zaid gitu kan. Nah, di sini adalah maksud Rasulullah gitu ya. Rasulullah langsung mengambil tindakan karena pada saat itu orang Arab sangat menggesekkan tentang kasta. Jadi sangat membeda-bedakan antara kasta si kaya, si miskin, si yang keturunannya inilah, nasabnya inilah. Apalagi budak itu sangat dianggap remeh, gitu kan. Nah, ini untuk menghilangkan itu semua, Rasulullah ini bagi menguji Zainab ini. Kemudian karena tahu Zainab menolak, gitu ya. Awalnya Zainab dan keluarganya menolak. Kemudian teman-teman turunlah surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan nikah. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dengan sesat yang nyata. Jadi teman-teman, langsung nih, Allah tuh dengar ya dari langit ke-7. Waduh, dia nggak mau taat nih sama Allah dan Rasulnya. Turunlah surat. Wa maka nali mu'minin wala mu'minah. Nah, dan seterusnya. Habis itu Zainab, Rasulullah menyampaikan nih, turun ayat seperti ini. Zainab langsung jedek gitu kan. Kata Zainab berkata kepada Rasulullah, "Idan la u'tillah wa rasulah." Kalau misalnya aku menjadi sebab turunnya ayat ini, aku nggak mau mendurhakai Allah dan Rasulnya. Langsung Zainab ngomong apa? Angkahtuhu nafsi. Aku menikahkan diriku kepada Zainab. Masya Allah. Kita bisa lihat sosok Zainab ya, di mana ketika Allah dan Rasulnya gitu ya memerintahkan A, walaupun kelihatannya sangat pahit, ya Allah gue teh cinta enggak sama si Zaid, dia teh budak gitu ya, tapi apa? Tapi dia tetap taat dan gak mau mendurhakai Allah dan Rasul. Masya Allah. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Coba KFC, halo KFC. Ya, Kak. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Masya Allah. Kakak dari mana, Kak? Salam kenal, Kak. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Kak. Masya Allah, jauhnya, Kak. Kita jauh di mata, tapi dekat di kamera. Benar, Kak. Aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman nih yang datang, udah 22 orang. Jadi aku nanti di akhir mau ada dopres gitu ya, buat teman-teman semua. Dopresnya apa aja? Ada buku
buku Cinta dalam Angka, sama 1 gram safron. Jadi buat teman-teman yang beruntung, yang bisa aktif, yang bisa menyimpulkan dan juga bisa tanya jawab, insya Allah bisa mendapatkan doorprize tersebut. Oke. Oke, aku lanjut ya. Tadi ya, Masya Allah ya, pernikahannya Zainab dengan Zaid. Tapi teman-teman, sehari demi hari, minggu demi minggu gitu ya. Apalagi bulan demi bulan, ternyata Zaid dan Zainab itu nggak cocok. Dia cekcok mulu. Jadi kayak di pernikahan mereka tuh kayak nggak ada keharmonisan gitu. Ya mungkin Zainab kesel ya. Dia tuh selalu membangga-banggakan dirinya. Dan dia tuh emang memiliki sifat agak cepat marah si Zainab. Tapi dia cepat selesai kok marahnya. Dan Zaid itu mungkin juga ngerasa rendah gitu ya di hadapan Zainab. Ya Allah, gue tuh budak gitu ya, mantan budak nikah sama orang yang terpandang. Jadi mereka itu rumah tangganya itu ya bisa dibilang kurang harmonis. Dan mungkin tidak ada cinta di antara mereka. Jadinya ya hidup tanpa cinta itu ibarat apa? Ibarat makan sayur tanpa garam. Taman tak berbunga, Kak. Apa? Taman tak berbunga, Kak. Ya, taman Lagu tak. ya itu. Maka Kak, Kesti yang jadi bunganya ini. Iya. Itu ya teman-teman. Jadi kayak mereka itu kurang lebih pernikahannya itu 1 tahun. Antara Zaid dan Zainab, mereka itu hidup kurang lebih 1 tahun. Tapi kayak nggak ada lagi yang bisa dipertahankan. Maka Zaid pun datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mungkin kalau bahasa kita, aku udah nggak tahan ini. Sama Zainab ini aku udah nggak tahan. Boleh nggak aku mau cerain dia? Kata Rasulullah, amsik alaika zaujak. Tahan istrimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi masih ditahan tuh sama. Selang kurang lebih 1 tahun, akhirnya Zaid pun menceraikan Zainab. Bayangin teman-teman, udah dia ngerelain nikah sama Zaid, diceraiin pula. Gimana sebagai seorang wanita hatinya? Gitu kan? Pasti nyesek banget lah ya. Tapi ya mau gimana lagi? Emang hidup mereka tuh nggak ada keharmonisan, tidak ada cinta gitu. Akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Sangat-sangat di luar dugaan. Siapa yang menyangka? Setelah masa idah selesai, setelah masa penantian masa idahnya Zaid selesai, apa yang terjadi? Nikah dengan Rasulullah. Nah, apa yang terjadi? Benar. Allah mendapat wahyu dari Allah bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk menikahi Zainab. Nah, kemudian apa teman-teman? Rasulullah bilang ke Zaid, katakanlah Zaid itu disuruh ke rumah Zainab. Untuk apa? Untuk melamar Zaid untuk Rasulullah. Bayangin teman-teman, dulu awalnya Rasulullah yang ke keluarganya Zainab untuk melamarkan Zaid untuk Zainab untuk Zaid. Tapi sekarang kebalikannya, Rasulullah meminta Zaid datang ke Zainab untuk melamarkan dirinya. Terus apa teman-teman? Zaid datang ke tempatnya Zainab. Zainab lagi ngolah bahan. Ternyata Zaid pas mau ketemu Zainab tuh kayak rasanya udah beda teman-teman. Ya kan mereka udah pisah gitu ya. Terus rasanya tuh kayak dia tuh ngerasa bahwa Zainab itu menjadi sosok yang mulia, yang agung gitu. Mungkin dia tahu dia mau dinikahin sama Rasulullah. Zaid akhirnya membelakangi Zainab. Wahai Zainab, aku diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan bahwasanya Rasulullah memintakanmu kepadanya. Jadi maksudnya apa? Rasulullah mau mengkhidbah Zainab. Tapi apa jawabannya teman-teman? Zainab jawab apa? Zainab, aku tidak akan memutuskan perkara ini sebelum aku
meminta petunjuk dari, bayangin, lamar sama Rasulullah masih mau istikharah dulu. Bayangin, mau dilamar sama Rasulullah tapi masih istikharah dulu. Kalau Kak Nin nih, Kak Ainin nih, kalau misalnya Rasulullah nih ngelamar kakak mikir lagi nggak, Kak? Iya, bisa diulang tadi pertanyaannya. Kalau misalnya nih kakak nih lagi dilamar nih sama Rasulullah, kira-kira kakak nolak atau langsung siap gitu Kak? Ya langsung lah kami bayangkan itu yang lamar Rasulullah langsung. Masya Allah. Ini yang paling tinggi kedudukannya, ya Allah. Jadi tanpa mikir lagi langsung accepted, langsung diterima. Aduh, langsung gaskan ya Kak? Siap. Gaspol. Tapi ini Zainab mau ngadu dulu sama Allah, sama Robnya. Mau izin dulu sama Robnya, mau istikharah dulu. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Turunlah surat Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji a'diyaihim idza qadu minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, jadi udah selesai itu antara Zainab dengan siapa? Antara Zainab dengan Zaid udah nggak ada perkara lagi. Kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkatnya. Jadi teman-teman, di Arab dahulu itu memiliki adat istiadat tradisi bahwa ketika seseorang itu sudah mengangkat anaknya, maka itu benar-benar dianggap itu adalah anak aslinya, gitu. Jadi kayak misalnya nih aku ngangkat si A anak, gitu ya, maka dia benar-benar seperti dilayakan seperti anak. Tapi ini ingin dihapus adat seperti ini, adat istiadat ini yang sangat berakar di bangsa Arab mau dicabut. Caranya apa? Allah menikahkan Zainab, Allah memuliakan, menaikkan derajat Zainab, dan juga ingin menghapus adat istiadat tradisi yang ada di Arab terdahulu. Jadi gini, kalau misalnya Rasulullah itu menikahin Zainab, itu nggak boleh. Itu menjadi nyinyiran. Gitu ya, nyinyiran menjadi bahan omongan yang nggak bagus. Kayak istilahnya haram lah dulu tuh kalau untuk menikahi mantan istri dari anak angkat. Itu nggak boleh. Tapi sebenarnya boleh, karena anak angkat ya anak angkat. Gitu, kan anak kandung. Kecuali kalau misalnya ada seorang wanita gitu bercerai dengan suaminya. Nah, maka mertuanya itu nggak boleh nikahin dia, karena mertua itu akan selalu menjadi orang tua gitu. Tapi kalau anak angkat itu boleh dinikahkan. Nah, ini yang terjadi pada Zainab. Rasulullah menikahi mantan istri dari anak angkat, dan itu boleh. Bayangin teman-teman, nggak ada wanita yang dinikahkan lewat apa? Lewat Allah langsung, nggak ada. Ya kan? Hanya Zainab satu-satunya wanita di muka bumi ini, bahkan nggak ada pada istri-istri Rasulullah lainnya, hanya dia yang Allah langsung nikahkan dari itu. Jadi pada saat itu Rasulullah langsung masuk ke rumahnya Zainab, nggak pakai izin. Bayangin tiba-tiba Khaliza nih didatengin cowok, ngaku-ngaku udah jadi suaminya. Ternyata di belakang bapaknya habis akad nikah. Kaget nggak? Pasti kaget. Zainab juga gini, tiba-tiba didatengin Rasulullah. Akhirnya dikabarkan bahwasannya Allah telah menikahkan Zainab langsung dari langit ketujuh. Masya Allah. Dan inilah menjadi kebanggaan Zainab di antara istri-istri Nabi. Jadi nanti kalau misalnya istri-istri Nabi nih lagi pada ngumpul, Zainab membanggakan dirinya. Kalian itu dinikahkan oleh bapak-bapak kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah langsung. Itulah, Masya Allah ya, keutamaan yang nggak dimiliki orang-orang lain, yang hanya dimiliki oleh Zainab. Nah, teman-teman kita lanjut. Nah, ternyata Sayyidah Zainab ini memiliki kedudukan yang tinggi dan agung
di hati Rasulullah dan hati Aisyah. Kita tahulah ya, semua kita tahu bahwasannya Rasulullah sangat mencintai Khadijah, Rasulullah sangat mencintai Aisyah, tapi nggak kalah Rasulullah itu mencintai Zainab. Bahkan Aisyah pun pernah mengatakan, di antara istri-istri Rasulullah, dialah yang menyamai kedudukanku. Wah, berarti dia ngerasa tersaingi oleh Zainab. Aisyah, ibunda kita, Aisyah merasa tersaingi oleh adanya Zainab, ya kan? Di antara istri-istri Rasulullah, ya yang menyamai kedudukanku adalah Zainab. Masya Allah. Ternyata kenapa sih Rasulullah tuh bisa cinta gitu ya, bisa menetapkan Zainab itu pada kedudukan yang tinggi? Suara saya terdengar? Kedengeran, Kak? Alhamdulillah. Ternyata banyak banget prestasi gitu ya yang diraih oleh Zainab. Banyak sekali akhlak Rasulullah ya, banyak sekali akhlak Rasulullah yang ditiru dan diamalkan oleh Sayyidah Zainab. Dan Rasulullah memuji Zainab bahwasannya beliau adalah orang yang sangat khusyuk dalam sholatnya, orang yang sangat getol dalam ibadahnya, dan orang yang sangat ringan untuk apa? Untuk membagikan hartanya dan menolong orang-orang kecil. Dan Zainab ini menemani Rasulullah pada apa? Pada perang Khaybar. Kemudian pasca ketika haji wada, beliau juga menemani Rasulullah. Nah, Anas pernah berkata, tidak pernah aku melihat Nabi membuat jamuan seperti ini dalam pernikahannya kecuali pada Zainab. Jadi pernikahan Zainab itu Rasulullah itu bikin walimahan. Bikin walimahan, biasanya orang-orang nikah bikin walimahan tuh. Nah, Rasulullah tuh nggak pernah bikin walimah semewah walimahannya Zainab di antara istri-istri yang lain. Jadi waktu itu Rasulullah itu menjamu seekor kambing. Dan di situ ada keajaiban teman-teman. Jadi Anas bin Malik itu disuruh sama ibunya untuk ngasih makan ke Rasulullah. Nah, ketika itu Anas ngasih nih ke Rasulullah, ya Rasulullah ini dari ibuku gitu ya, untuk jamuan malam ini. Malam ini untuk jamuan untuk pernikahannya Zainab, jamuannya paling cuma sedikit teman-teman, cuma satu tempat lah gitu. Tapi apa teman-teman, Rasulullah memerintahkan coba panggil Utsman bin Affan, panggil Ali, panggil Abu Bakar, semuanya disuruh panggil. Dan siapapun orang yang kamu temui, bawa ke sini. Jadi banyak dong yang datang ke rumah Rasulullah. Ternyata apa teman-teman, makanan yang dibawa tadi oleh Anas itu nggak habis. Itu adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah. Jadi ketika makan, mereka kenyang, pergi. Kemudian dipanggil lagi orang lagi, pergi. Jadi makanan itu nggak, itu istilahnya cuma senampan lah ya. Itu nggak habis dimakan oleh Rasulullah. Nah, apa sih kedudukannya Zainab di Bunda Aisyah? Seperti yang kita tahu teman-teman, dulu ada namanya hadis ifki. Ada hoax ya yang beredar kala itu mencorot nama baiknya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah dengar katanya melakukan hal yang tidak seronok gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Zainab. Rasulullah bertanya, apa yang kau ketahui dan yang kau beri? Jadi kalau misalnya nih, sekarang kan juga lagi viral ya teman-teman. Coba aku mau tanya Kak Faras. Halo Kak Faras. Iya Kak. Kakak suka lihat sosmed Kak? Iya Kak, suka. Nah, suka lihat sosmed ya? Kan sekarang lagi itu ya Kak, lagi beredar nih isu-isu tentang artis Indonesia yang barangkali dia itu sekarang tuh lagi hamil, tapi nggak sesuai dengan apa sih namanya pernikahannya. Tahu nggak Kak? Nggak tahu Kak. Maaf ya Kak. Iya, tahu nggak apa-apa. Ya mungkin ya teman-teman yang lain ada yang tahu. Tahu. Oh, Kak Dona tahu.
Tahu ya Kak? Ya cukup tahu aja Kak, nggak usah kita lebarin. Ya, jadi kan sekarang tuh ya, kalau aku lihat tuh, ya Allah ini orang pada ngomongin artis ya yang dia itu baru aja nikah tapi hamilnya udah gede. Nah, Yang sebentar. penyanyi, Kak. Iya nggak sih? Ya udah kita diem aja. Oh, iya. Ya diem aja. Sebentar teman-teman, aku izin ya mau pakai headset dulu. Barangkali suaraku. Ya teman-teman, jadi waktu itu juga ibunda kita ya, ibunda Aisyah itu dapat fitnah gitu ya, dapat kabar buruk gitu ya, yang kabar tak seronok tentang beliau. Kemudian Rasulullah bertanya pada Zainab, apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar tentang Aisyah? Yang dijawab oleh ibunda kita, yang dijawab beliau adalah, ya beliau menjawab, aku menjaga pendengaranku, aku menjaga penglihatanku. Masya Allah, ini adalah sifat waro yang dimiliki oleh Sayyidah Zainab. Aku menjaga pendengaranku, aku menjaga penglihatanku. Yang aku tahu, beliau itu baik. Masya Allah. Coba nih, zaman sekarang ya teman-teman, kalau kita ngomongin orang, tahu nggak, dia itu habis hamil di luar nikah, tahu? Dia itu habis ini, gitu kan? Ya kan, biasanya orang tuh kalau udah ngomongin orang tuh lupa. Kayak dia tuh nggak punya dosa, ya kan? Ya kan? Dia kayak nggak punya dosa, gitu ya. Ngomongin orang tuh, sukanya. Dan sukanya menyebar-nyebarkan fitnah. Kala ini Sayyidah Aisyah itu sangat terpuruk sekali. Ya iyalah, bayangin dia orang baik-baik dituduh yang enggak. Tapi Sayyidah Zainab enggak bilang gini, iya tuh Rasulullah dia mah emang genit misalkan gitu. Enggak. Zainab enggak ngomong gitu, tapi dia bilang aku jaga penglihatanku. Dia enggak mau menilai gitu ya. Dia jaga penglihatan dia. Yang aku tahu Aisyah itu orangnya baik. Nah, siapa yang nggak tersentuh gitu ya dengan perkataannya Sayyidah Zainab? Gitu ya, bahwasannya ya Allah masih ada ya orang yang baik menilai aku di kala aku tuh sedang terpuruk. Gitu. Jadi waktu itu ada hadis ifki gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke utamaannya Sayyidah Zainab. Sebenarnya teman-teman, banyak banget keutamaan yang ada pada diri Sayyidah Zainab binti Jahsy. Sampai pengarang-pengarang kitab bingung mau memulai keutamaan beliau itu dari mana. Sangat-sangat bingung. Saking Masya Allahnya beliau. Yang seperti yang tadi sudah kita bahas, awal turunnya ayat di surat Al-Ahzab tadi ya, ayat 36, 37, kemudian juga awal turunnya ayat hijab itu juga berkenaan pada pernikahannya Zainab, ya kan? Kemudian apalagi disebutkan dalam sebagian dari hadis riwayat Muslim, Aisyah berkata, tidak pernah aku melihat seorang wanita pun yang lebih baik dalam agama, lebih bertakwa kepada Allah, lebih jujur dalam bertutur kata, lebih menyambung tali kekeluargaan, lebih besar sedekahnya, lebih mengorbankan diri dalam pekerjaan untuk ia sedekahkan hasilnya dan mensedekahkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah melebihi Zainab. Jadi ini teman-teman keutamaan Zainab. Tadi beberapa ayat, beberapa surat Al-Quran turun menyebut nama dia. Ya kan? Kemudian apa? Dia itu orangnya, ini Aisyah yang ngomong, ya kan? Dia itu nggak pernah melihat wanita yang lebih baik daripada Zainab. Dari segi apa? Ketakwaan kepada Allah, kejujurannya, kemudian dalam bertutur kata. Dan beliau itu sangat senang untuk menyambung tali silaturahmi. Karena beliau juga adalah orang yang paling dekat kekerabatannya kepada saudara-saudara kerabat-kerabatnya Rasulullah. Ya, jadi dia deket tuh sama keluarga-keluarganya Rasulullah. Karena apa ya? Dia sendiri aja sepupunya gitu. Jadi sepupu itu boleh ya teman-teman dinikahin. Kayak nih, nanti insya Allah nih teman aku ada yang mau nikah. Ternyata nikahnya sama siapa? Sama sepupu. Waduh, gitu. Jadi gak ada yang tahu gitu ya jodoh teh dapetnya dari mana.
Gitu. Sama ini Zainab ternyata nikah sama sepupunya sendiri. Terus lebih besar sedekahnya. Emang teman-teman, kalau soal sedekah itu Zainab nomor 1. Kenapa teman-teman? Beliau itu sampai dijuluki, ingat ya, sampai dijulukin makwal masakin, tempat kembalinya orang-orang miskin. Karena dia apa? Dia bekerja, dia menyayat kulit, kemudian dia mengolah adonan. Dia bekerja, kemudian apa? Hasil pekerjaannya, uangnya, dia sedekahkan semuanya untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin, untuk yatim dan janda dan lain sebagainya, dia kasih kepada saudara-saudara seimannya. Dan dia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gak usah ditanya lagi ibadahnya Zainab. Tapi yang paling terkenal memang dia adalah makwal masakin, tempat kembalinya orang-orang miskin. Masya Allah. Kalau kita ngelihat sosok Zainab ini ya teman-teman, kayaknya aku nggak pernah dapetin orang zaman sekarang itu seperti Zainab. Dia itu kalau menginfakkan hartanya itu nggak tanggung-tanggung teman-teman. Bahkan dia itu biasanya kan istri-istri Nabi itu mendapatkan jatah ya, jatah setiap tahun, setiap waktu gitu ya, dari para khulafaur rasyidin. Waktu itu pada masa kekhilafahannya Umar bin Khattab. Jadi Aisyah itu dikasih jatah nih sama Umar. Apa yang dikatakan Aisyah? Ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab. Jadi dia dapat duit, bukannya seneng. Ini kan kalau orang-orang sensing senang sekali ya dapat uang ya Kak. Betul nggak Kak? Ya bahkan bukan hanya orang sensing, semua orang kalau dapat duit juga semuanya senang. Tapi Zainab, dia merasa harta ini adalah fitnah gitu bagi dia. Hanya habis itu apa? Dia infakkan harta semuanya, langsung dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ada yang mengatakan ada 12.000 dirham gitu ya, langsung dia bagikan hanya dalam waktu yang singkat. Coba deh, kalau sekarang kita infak nih, misalnya nih, aku mau tanya ya siapa ya? Kalau misalnya nih ya, di dompet kita ada 100.000, 10.000, sama 5.000. Terus ada orang nih lagi membutuhkan, kira-kira nih, yang kita kasih tuh yang mana? Kasih dompetnya. Masya Allah, kasih dompetnya. Isinya diambil gitu. Enggak lah ya. Jadi kayaknya, apa sih namanya teman-teman ya? Orang zaman sekarang ini, kalau buat sodako tuh mungkin masih mikir-mikir. Gitu kan. Jadi ada surat yang mengatakan, lantana lulbirra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak sempurna kebaikan seseorang, sampai dia itu menginfakkan apa yang dia cintai. Gitu. Kita cintanya apa? Nah, jadi kalau kita itu belum sempurna nih kebaikan kita. Kalau kita belum menginfakkan apa yang kita cintai. Oh, aku sayang banget sih sama laptop aku. Sayang banget. Terus tiba-tiba ada saudara kita, ada teman kita yang butuh laptop buat skripsi. Kamarsa misalnya mau skripsi. Butuh laptop. Kira-kira kita rela nggak nih ngasih laptop kita buat Kamarsa? Belum tentu. Tapi Zainab, dia rela menginfakkan seluruh hartanya yang dia pekerjakan. Dia bekerja, dia mendapatkan uang, terus dia kasihkan ke orang. Jadi setiap ada pemasukan, dia keluarin. Pemasukan, dia keluarin. Masya Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi waktu itu ceritanya teman-teman, Sayyidah Aisyah, ibunda kita Aisyah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang akan menyusul engkau setelah engkau? Gitu. Mas Rasulullah menjawab, yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Wah, kaget dong istri-istri Nabi, yang paling panjang tangannya. Lantas apa yang dilakukan istri-istri Nabi? Mereka setiap bertemu bareng-bareng ya, setiap lagi pada kumpul nih, para istri Nabi gitu ya, mereka mengukur tangan-tangan mereka di dinding. Wah, tangannya Saudah, tangannya Zainab, tangannya Aisyah, itu semuanya pada ngukur-ngukur, siapa sih yang paling panjang tangannya? Gitu.
dia yang meninggal duluan nih setelah Rasulullah gitu. Sampai Aisyah juga nyari-nyari. Ya, mereka kan pasti penasaran, aduh siapa yang mati duluan nih gitu kan ya. Pasti mereka itulah apa sih namanya? Ya, penasaran lah sih. Coba deh kalau di kita nih di kelas ini nih, sekarang di kelas online ini dikasih tahu siapa yang tangannya paling panjang di antara kita yang menyusul duluan, yang meninggal duluan. Nah, pasti kita semua langsung cari tahu dong siapa yang tangannya panjang duluan. Ternyata kalimat yang paling panjang tangannya itu belum bisa ditafsirkan, teman-teman. Belum bisa ditafsirkan. Sampai apa? Sampai pada saat itu, bentar. Kalau yang tangan panjang itu di Indonesia itu, peribahasanya itu adalah orang yang suka mencuri ya. Suka mencuri gitu kan, kalau di Indonesia. Tapi kalau di sana ya, di negara samping gitu ya, negara ujung gitu ya, yang paling panjang tangannya itu adalah sebentar. Jadi ceritanya waktu itu setelah Nabi wafat tahun 20 Hijriah, Sayyidah Zainab wafat, teman-teman. Sayyidah Zainab wafat pada tahun 20 Hijriah. Kemudian teman-teman, dari sini Aisyah baru sadar bahwasannya apa? Bahwasannya yang dimaksud Rasulullah yang paling panjang tangannya adalah bukan orang yang paling panjang tangannya. Karena apa? Perawakannya Zainab itu pendek, dia nggak tinggi-tinggi banget. Bahkan ketika para istri Nabi mengukur tangan-tangan mereka, yang paling panjang itu tangannya Saudah. Tapi ternyata yang meninggal Zainab duluan. Akhirnya mereka baru sadar bahwasannya yang dimaksud Rasulullah yang paling panjang tangannya adalah orang yang paling nyoh-nyohan istilahnya. Kalau bahasa kita, orang yang paling nyoh-nyohan dalam apa? Dalam bersedekah. Itulah Sayyidah Zainab. Karena dia setiap ada pemasukan, dia keluarin. Setiap ada pemasukan, dia keluarin. Bahkan teman-teman, sebelum meninggal, pada tahun 20 Hijriah, gitu ya, Zainab tuh berpesan, berwasiat. Saya sudah menyiapkan kain kafan buat saya. Sepertinya Umar bin Khattab juga akan mengirimkan gitu ya, kalau saya meninggal pasti akan mengirimkan kain kafan. Dan beliau berwasiat, nanti pilihlah salah satu untuk saya dan sisanya disedekahkan. Sampai ketika beliau mati, nggak ada satu harta pun yang tersisa. Hanya satu peninggalan beliau, hanya rumahnya saja. Jadi udah nggak ada tuh harta beliau. Semuanya udah lenyap, semuanya sudah habis. Insya Allah. Coba teman-teman, kalau kita nih ya, kalau kita sekarang gitu, berapa harta yang sekarang kita miliki? Berani nggak kita tuh menginfakkan semua harta yang kita miliki? Belum tentu. Tapi Sayyidah Zainab, dia berani gitu ya, menginfakkan hartanya tanpa rasa takut sedikit pun. Insya Allah, sampai beliau mati pun gitu ya, beliau tuh mengatakan, ini sisanya nih, sisa kain kafan satunya, kasihin ke orang aja. Sampai beliau mati, nggak ada harta yang tersisa satupun. Itu saking beliau ahlu sedekah banget gitu. Masya Allah. Nah inilah teman-teman yang harus kita kaca gitu ya, diri kita. Lewat sosok yang luar biasa, yakni Sayyidah Zainab binti Jahsy. Masya Allah. Betapa banyak keutamaan yang beliau miliki, sehingga seharusnya kita malu dan kita merasa dan kita berusaha gitu ya untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Jadi teman-teman, pesan aku, bila kita enggan berkaca diri, mager tiap hari, tunggu saja penyesalan yang hakiki. Jadi kalau teman-teman masih malas nih ngaca nih, kalau ngaca biasa mah nggak malas lah ya kan, bahkan selalu sinergi, ya Allah kok ada jerawat sih, kok ada beruntusan atau ada apa gitu kan, itu kan paling langsung angkat tangan gitu ya, paling langsung berkuar-kuar gitu kan biasanya para wanita. Atau bahkan zaman sekarang kan katanya kalau nggak glowing nggak dihargain gitu ya. Nah, tapi di sini kita berkaca diri. Kita hidup di dunia ini jangan cuma mengejar dunia aja. Ya, tapi
kita harus juga memperhatikan akhirat kita. Karena dunia ini cuma tempat mampir aja, ya kan? Tapi bagaimana kita mempersiapkan akhirat kita? Zainab, seorang istri Rasul yang sudah dijamin gitu ya dari segala hal, dia aja tetap apa? Tetap melakukan banyak amal ibadah. Sedangkan kita teman-teman yang belum dijamin apa-apa, masih lupa sama akhirat. Yang kita kejar dunia, dan dunia. Ya kan? Kita lupa sama akhirat kita. Padahal di sini kita cuma numpang. Dan tempat yang abadi hanyalah di akhirat. Jadi teman-teman, berkacalah diri ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita nggak tahu kapan ajal itu akan datang, teman-teman. Dan sebaik-baik pengingat adalah kematian. Kita nggak tahu setelah kita ikut acara ini, siapa yang masih bertahan hidup. Karena semuanya itu ya giliran. Nggak ada yang tahu. Nah, jadi teman-teman, alangkah baiknya kita berkaca ya lewat para sahabi dan sahabiyah Rasul, meneladani mereka, dan tak lupa dengan akhirat. Jadi itu ya teman-teman, biografi yang sudah kita sama-sama pelajari, sama-sama kita sampaikan tadi. Gitu ya. Kita akhiri biografi Sayyidah Zainab binti Jahsy kali ini dengan tutur kata dari Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah mengatakan, semoga Allah merahmati Zainab. Di dunia ia meraih kepuncakan yang tak tertandingi oleh kemuliaan apapun. Allah yang menikahkannya, Al-Quran membicarakannya, dan Rasulullah bersabda kepada kami, yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Dan dia adalah istri beliau di surga. Masya Allah. Jadi teman-teman, betapa mulianya Sayyidah Zainab binti Jahsy ini. Sampai Rasulullah gitu ya, membicarakan hadis khusus buat beliau. Allah yang menikahkan langsung kepada beliau. Al-Quran juga membicarakan beliau. Ya, mungkin ini teman-teman yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharing-sharing dari teman-teman. Barangkali teman-teman semua ada yang ingin menambahkan atau ada feedback dan lain sebagainya. Mungkin aku kembalikan dulu ya kepada MC kita. Ke Marsha, silakan. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Konita atas sharing materinya. Ternyata aku baru tahu sih kisah lebih lanjutnya gitu dari apa yang Kak Konita sampaikan dan ternyata wow banget ya. Paling ku inget sih ini bagian saat Zainab tuh dilamar Rasulullah terus dia masih istiqoroh. Itu aku bikin kayak ya Allah ya benar-benar. Jadi walaupun yang ngelamar Rasulullah tetap aja gitu harus istiqoroh dulu. Bener-bener kayak apa ya? Segala sesuatu keputusan tuh harus bilang dulu ke Allah gitu. Harus dapat petunjuk dari Allah dulu. Wah itu Masya Allah banget sih. Cerita yang paling aku inget. Makasih banyak nih Kak Konita. Sekarang kita sesi tanya jawab ya Kak. Bagi teman-teman di sini yang mau sharing, mau ngasih pertanyaan, atau tadi misalnya ada yang mau nambahin cerita, ada yang mau melengkapi, boleh banget sekarang kita sharing. Aku mau ingetin, jangan lupa bahwa di sesi ini nih, Kak Konita bakal bagi-bagi door prize. Pertama ada buku Cinta Dalam Angka, kedua ada 2 buah saffron 1 gram ya Kak ya? Iya, 1 gram. Untuk 2 orang. Nah, jadi semoga nih teman-teman dimanfaatkan sesi ini untuk tampil sebaik-baiknya. Ada yang mau bertanya dari kolom chat boleh atau misalnya mau langsung barangkali ada yang mau menyimpulkan dari pemaparan tadi. Lumayan loh teman-teman, buku Cinta Dalam Angka ini bagus banget buat jomblo beneran. Bertanya boleh Kak? Boleh Kak, boleh. Menyimpulkan juga boleh. Boleh Kak disampaikan aja langsung pertanyaannya.
Boleh Kak Husnul di-unmute dulu? Liza, Masya nanya toh. Oh, Kak Daka. Kak Daka tuh Kak Husnul yang mau nanya. Nggak, maksudnya si Liza, Marsha itu Oh. tanya dulu. Dari peserta dulu aja nih Kak. Atau Liza ada yang mau tanyain? Ini kayak Kak Husnul tadi udah mulai on mic ya? Boleh Kak disampaikan pertanyaannya? Cuma ini menyimpulkan aja sih, Kak. Oh, boleh. Yang lengkap ya, Kak? Maaf, Kak, ikut ini Zoom-nya cuma beberapa jam aja, soalnya tadi ada kegiatan di pondok. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Untuk semua wanita gitu kan, jadilah seperti Zainab gitu, yang punya pendirian yang kuat gitu, yang teguh gitu. Jangan sampai terlena dengan apa ya, dengan sama di zaman ini gitu, Kak. Ada lagi Kak? Mungkin itu aja. Soalnya dapat ilmunya cuma segitu tadi. Masya Allah. Ya, makasih Nggak ikut Kak sampai fullnya. Syukran jazakumullah Kak Konita dan Kak Marsha. Makasih juga Kak. Ini Kak Dona boleh Kak? Mau nanya, mau menyimpulkan, apa mau apa Kak? Mau tanya. Oh boleh. Silakan Kak Dona. Ini Kak, tadi kan saya nyimaknya dari awal gitu ya. Saya itu Suaranya boleh lebih kencang lagi Kak Dona? Dengeran? Ah ya, better. Nah, jadi kan dari tadi saya nyimak dari awal tuh. Saya mau tanya, Masya Allah sekali kan kalau Zainab bin Jas ini kayak istiqomah, Masya Allah, terus ibadahnya luar biasa, semuanya tuh tingkatannya lah, nasabnya bagus, ibadahnya luar biasa, terus tuh emang sering sampai iri kan Aisyah. Nah, kami tuh Anak ini mau tanya, kira-kira tips beliau, ini tuh cerita beliau tuh seistiqomah itu tuh kayak mana, Cek kenal? Bisa. Pak, ini sampai situ aja. Saya mau tanya. Jadi, supaya kita yang ingin mengikuti beliau tuh kira-kira tipsnya tuh kayak gimana ya, Kak? Ya benar. Gimana Kak Konifa, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Yang lain ada yang lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, dari Faras ada nih, Kak. Boleh Kak Faras disampaikan pertanyaannya? Suara Faras kedengeran nggak? Kedengeran. Kan. Ya, tadi kan Kakak jelasin kalau misalnya Zainab ini dijuluki sebagai Ma'wal Masakin ya, Kak. Ibunya orang-orang miskin, tempat kembalinya orang-orang miskin. Nah, yang Faras mau tanyakan, apakah memang dari background keluarganya pun sudah seperti itu, Kak, atau memang dari kesadaran diri beliau sendiri gitu? Dan apakah ketika dia menjadi pribadi yang seperti itu, ada nggak sih Kak hambatan-hambatannya gitu? Atau apa gitu, kejadian apa? Ya, terima kasih Kak. Oh, mau nyimpulin juga boleh Kak? Atau boleh. Nah, ya. Ya biar ini aja sih, biar keinget. Biasanya kalau habis ngomong tuh jadi lebih inget lagi. Nah, mungkin untuk keistimewaan Zainab yang Paras dapat dari Google Meet kali ini tuh, yang pertama tadi kan sampai Rasul bilang tuh sholatnya itu khusyuk banget. Terus cuma Zainab tuh yang dinikahi langsung oleh Allah gitu kan. Padahal yang lainnya tuh masih perantara orang tuanya gitu. Terus sangat menjaga dalam perkataan. Selain itu juga kata Aisyah, dia itu perempuan yang paling takwa, paling jujur dalam berkatanya, senang dalam silaturahminya, mengorbankan dirinya, terus benar-benar yang rajin sedekahnya sampai dijuluki Ma'wal Masakin, ibunya orang-orang miskin.
Dan kayak Zainab tuh bener-bener yang kayak nggak sayang banget gitu kan, kayak ya udah keluarin gitu deh. Ya udah, terima kasih, kan itu aja. Terima kasih banyak Kak Farah. Iya. Kak Yafsi mau bertanya atau mau menyimpulkan Kak? Oh, boleh dua-duanya, Kak. Oh, boleh. Yang Tiga pertama Kak mau tanya dulu Kak Konita. Jadi kalau saya lumayan hobi gitu kan baca buku sirah atau baca buku Ummahatul Mukminin gitu Kak kan. Jadi kalau pas baca itu selalu termotivasi gitu kan. Kalau misalnya lagi pelit-pelitnya, ya pelit-pelitnya gitu baca cerita Ibunda Zainab gitu kan. Kalau mau cerita yang lain gitu kan, baca Ummahatul Mukminin yang lain gitu. Tapi terkadang motivasinya itu sampai di sana saja Kak gitu. Paling bertahan hanya beberapa hari gitu. Besoknya kembali lagi dengan kondisi sebelumnya gitu. Jadi mungkin tips biar lebih istiqomah Kak gitu dengan apa yang kita dapat, apa yang kita baca itu tidak hanya sekedar tahu gitu kan, tapi kita bisa tetap istiqomah untuk melakukannya gitu. Terus untuk kesimpulan mungkin Kak yang saya dapat tadi sempat juga keluar karena jaringan gitu. Ibunda kita Zainab gitu kan, termasuk wanita yang istimewa yang bahkan dari awal beliau sudah masuk Islam gitu dan hijrah dan dengan kesabaran dengan penuh pengorbanan gitu kan mempertahankan keislamannya gitu. Dan ya yang dapat kita ambil dari awal sesi tadi, kalau di saat hari ini kita diuji gitu kan, maka jangan lupa tadaburi lagi surat Al-Baqarah gitu. Kalau kita mau masuk surga itu tentu kita diuji gitu. Bahkan orang-orang sebelum kita itu banyak ujiannya gitu. Jadi itu kuat Kak gitu untuk tetap semangat dalam menghadapi ujian gitu. Terus pernikahan Zainab dengan Zaid gitu kan. Di sini kita juga belajar bahwa sekufu dalam memilih pasangan itu juga penting gitu kan. Misalnya kalau saya kalau ditanya gitu kan tipikalnya gitu kan pasti nanya visi masa depannya apa gitu kan lebih ke sana gitu. Tadi luar biasa sekali juga ibunda kita Zainab di saat Rasulullah gitu kan yang melamar gitu tapi masih mau beristiqoroh gitu meminta kepada rohnya gitu kan jalan yang terbaik gitu. Terus beberapa keistimewaan dari Ibunda Zainab yang kedudukannya bahkan sebanding dengan Aisyah gitu di hati Rasulullah gitu karena ibadahnya, karena ketakwaannya, karena akhlak-akhlaknya yang begitu mulia gitu. Jadi itu saja mungkin Kak yang bisa diambil. Terima kasih banyak Kak Yafsi. Masya Allah. Oke, sekarang kita dengerin dulu ya jawaban dari Kak Konita dari pertanyaan teman-teman yang udah masuk. Nanti termin selanjutnya akan dibacakan pertanyaan dari teman-teman lagi. Kepada Kak Konita dipersilakan Kak untuk menjawab. Iya, bismillah. Saya coba jawab ya pertanyaan pertama dari Kakak siapa tadi? Kak Dona ya? Ya, tips ya Kak. Lebih ke tips bagaimana bisa istiqomah ya Kak? Iya, istiqomah seperti Zainab. Iya, seperti Zainab. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Nah, ini pertanyaan pertama ini mirip-mirip sama pertanyaan kedua kan? Sama pertanyaan ketiga tadi. Bagaimana sih kita biar setelah kita sudah kemudian kita tidak hanya sebatas termotivasi saat itu juga, tapi kita ke depannya bisa istiqomah menjalankan hal kebaikan seperti itu. Jadi teman-teman memang sudah sunatullahnya kita sebagai manusia itu memang iman itu kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Kadang nambah, kadang turun.
Turunnya dengan apa? Dengan kemaksiatan. Turunnya keimanan itu dengan kemaksiatan. Dan akan bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Jadi tips pertama dari aku, kita gitu ya, bagaimana bisa meneladani sosok seperti Sayyidah Zainab. Yang pertama adalah kita niatkan dalam diri kita, karena niat itu sangat penting. Kalau kita ingin menjadi sosok yang tiap harinya selalu menjadi lebih baik, dan lebih baik, itu harus ada niat. Karena tanpa niat, apa yang mau kita lakukan? Gitu. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, yang kedua gitu ya, tips yang kedua kita agar supaya istiqomah adalah kita mengingat kematian, teman-teman semuanya. Penting banget. Jadi kalau kita lagi males, kita lagi down, atau kita lagi apa ya, lagi pelit misalkan, atau kita lagi, pokoknya lagi males untuk beramal atau melakukan apapun, kita ingat kematian. Kira-kira, coba aku tanya ke Kak Dona, kalau Kak Dona dikasih tahu besok Kak Dona mati, kira-kira kakak bakal bermaksud atau bakalan beribadah dan taat? Bertobat pasti. Pasti kita akan bertobat terus. Boleh kan? Jadi ingat mati, Kak. Karena sebaik-baik pengingat itu adalah kematian. Dan istiqomah itu dibangun berdasarkan habits. Habits itu adalah kebiasaan. Ketika kita membiasakan diri kita kepada kebaikan, maka insya Allah itu akan menjadi habit baik. Biasakanlah diri kita untuk kebaikan. Rasulullah itu nggak nyaranin kita. Rasulullah nggak pernah bersabda, infakkanlah seluruh harta kalian. Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kita memang amal soleh, beriman, bertakwa, dan lain sebagainya. Dan itu ketika kita melakukan amal ibadah itu yang Rasulullah inginkan adalah konsisten. Jadi misalnya kita sholat tahajud, kita mampunya berapa rakaat? Misalnya, aduh aku ngantuk banget cuma bisa 2 rakaat, Kak, sama witir 3, jadinya cuma 5. Oke, nggak apa-apa. Asalkan itu kita lakukan rutin. Kita lakukan konsisten dan istiqomah. Itu lebih baik daripada kita melakukannya langsung banyak, tapi abis itu kita nggak pernah melakukan lagi. Aku semalam tahajud 23 rakaat. Keren nggak? Keren. Tapi besoknya bolong, nggak pernah sholat. Nah, itu nggak lebih baik dari orang yang dia itu hanya sholat 5 rakaat saja, tapi dia istiqomah. Jadi bagaimana tadi kita tipsnya? Yang pertama, mengingat kematian, menjauhi maksiat. Naam, tamam. Nah, benar sekali. Itu. Jadi kita memang harus ada sebuah syair yang mengatakan gini. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi arsyadani litarkil ma'asi. Wa'lam li anna al-ilma nur wa nurullah la yuhdal lil-'asi. Jadi Imam Syafi'i itu ngadu kepada gurunya tentang betapa buruk hafalanku. Kemudian Imam Waqi mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, bi annal ilma nur wa nurullah la yuhdal lil-'asi. Jadi ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kalau teman-teman kita ingin mudah dalam dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, kita ingin mudah misalnya menghafal Al-Quran atau dan lain sebagainya, jauhkanlah maksiat. Karena maksiat itu bisa menurunkan iman kita. Jadi tadi jauhkan maksiat, kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau misalnya nih kita berkumpul sama orang-orang soleh, pasti kita akan termotivasi untuk melakukan seperti itu. Maka ada hadis yang mengatakan kalau misalnya kita itu berkumpul sama orang-orang yang menjual wangian, parfum gitu ya, maka kita akan gitu kan. Nah, kita bersamalah orang-orang soleh, cari komunitas yang dia itu solih dan solihah gitu ya. Insya Allah kita akan kebawa. Jadi itu pasti kan kalau misalnya kita melihat, wah teman-teman kita semuanya rajin-rajin nih, pada rajin baca Quran, pada rajin menghafal, pasti kita akan termotivasi dong, gitu ya, untuk melakukan hal tersebut. Pasti ketika kita punya komunitas, kita bisa diingatkan gitu ya, kamu misalnya jangan begini, ini nggak boleh loh, misalkan. Pasti ada pengingat-pengingat dari luar, dan itu akan sangat membantu kita untuk menjaga diri kita. Begitu.
Gimana Kak? Yang aku sampaikan sudah? Ya Kak, tipsnya sudah dicatat dan diingat, insya Allah bakal diimplementasikan. Ya, aku tambahkan lagi sedikit. Tadi kan dari Kak IFC ya, tadi kan ini aku jawab pertanyaan pertama dan ketiga ya langsung, karena Betty gitu ya, 11-12. Tadi kan Kak IFC juga tanya kan gitu. Biasanya kita setelah baca sirah, habis ikut kajian, habis ikut apa itu kayak kita termotivasi gitu ya. Tapi ketika di keseharian cuman bertahan beberapa lama aja, nggak bisa terus gitu ya, nggak bisa istiqomah. Nah, ini adalah pentingnya kita mengamalkan sebuah ilmu, teman-teman. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu itu ketika tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Jadi jangan sampai kita punya ilmu tapi kita enggan melaksanakannya. Kita enggan untuk memberikan atau menyebarkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi teman-teman yang sekarang kita udah punya ilmu nih, aku habis baca buku Sahabiah Rasul gitu. Kita harus mengamalkannya. Kalau enggak, ya pasti ada ancaman lah bagi orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak. Jadi emang sih tadi kalau tips yang paling manjur banget tuh mengingat kematian. Pasti kalau kita ingat mati gitu ya. Karena kita nggak dikasih aba-aba sama Allah. Kamu mati umur segini, jam segini. Enggak. Tapi kita, ya pokoknya kita harus menyiapkan diri, gitu aja gitu. Sedangkan kita masih suka lupa sama akhirat dan selalu mengejar dunia. Padahal dunia itu fana. Padahal dunia itu yang kita kejar tuh kadang nggak pasti gitu. Ya kan? Tapi yang pasti nih, akhirat nih, yang pasti kematian nih, justru yang nggak kita persiapin gitu. Jadi kadang kita lupa. Nah, makanya ingetin kematian terus. Allah. Dulu ya aku di pondok, kan aku background-nya anak pondokan gitu ya. Sampai ada temen aku itu nulis di sarirnya. Sarir itu apa ya? Sarir itu tempat tidur. Di sarirnya dia tempelin di tembok, apa tulisannya? Camat calon mayat. Gitu teman-teman. Terus aku tanya, "Bah, kok nulis camat?" Kayak gitu. Ternyata teman-teman dia itu bilang, "Aku itu mau mengingat kematian." Jadi kayak biar gak ada waktu yang tersisa buang-buang lah kalau ketika kita itu selalu mengingat kematian. Gitu. Tadi pertanyaan kedua dari Kak siapa tadi? Kak Faras ya Kak? Iya Kak Faras. Iya. Kak Faras itu tadi pertanyaannya adalah apakah gitu ya Sayyidah Zainab itu dari faktor dari keluarga atau emang dari diri sendiri gitu ya Kak ya? Ya, terus kayak ada hambatan-hambatannya nggak Kak gitu? Sama hambatan-hambatannya. Dialamin oleh Sayyidah Zainab. Kalau misalnya yang aku pelajari selama ini, yang aku tahu selama ini ya, Sayyidah Zainab itu adalah gimana ya? Ya mungkin gitu ya. Secara jujur aja ya, aku nggak tahu bagaimana background keluarganya, apakah mereka background keluarga yang bersedekah atau enggak. Tapi yang jelas kita nggak usah terlalu fokus lah sama keluarganya gitu ya. Kita lihat aja sosok Sayyidah Zainab, beliau aja bisa gitu loh seperti itu. Gitu. Jadi kan sebenarnya yang bisa merubah diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi kayak nggak usah terlalu kita lihat background keluarganya gitu. Tapi kita lihat aja sosok Sayyidah Zainab. Karena dia memiliki keimanan, memiliki ketakwaan, dia mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ya kan? Dan dia ingin memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, dan dia mengharapkan ridho pahala dari Allah, maka dia lakukan itu. Kalau hambatan ya, hambatan dalam mungkin dalam kehidupan pasti semua orang pasti ada hambatan lah ya dalam kehidupan. Tapi memang teman-teman sejauh ini dari kitab-kitab yang aku baca gitu ya dan referensi-referensi lainnya jarang sekali yang yang membahas tentang hambatan-hambatan beliau gitu ya dalam kayak misalnya berinfak atau lain sebagainya. Tapi itu ada dalam kehidupannya terjadi permasalahan besar kan
contohnya tadi nikah sama Zaid. Bayangin aja, udah nikah, itunya disuruh sama Allah dan Rasulnya. Itu kan kalau misalnya kita sebagai wanita biasa, pasti bakal mikir berkali-kali lipat gitu kan ya. Terima nggak ya? Mau nolak juga nanti dibilang kita nggak taat sama Allah dan Rasulnya gitu kan. Kalau hambatan pasti ada gitu. Tapi bagaimana kita lihat secara garis besar bahwasannya Sayyidah Zainab itu adalah sosok yang luar biasa. Dia mengedepankan akhiratnya gitu ya, dan tidak berfokus pada dunia yang fana. Jadi buat teman-teman yang punya hambatan hidup, ya curhat pada Allah. Gitu ya. Kalau misalnya mau lebih dalam lagi, butuh konsultan, ya bisa konsul ke Kamarsa, ke Kaliza, atau ke Honor Stephen Family, Karisu, Masya Allah, gitu kan. Teman-teman bisa tuh konsul tuh, punya masalah hidup apa. Mungkin jalurnya gitu ya, perantaranya lewat Stephen Family. Kayak gitu. Nah, begitu kakak. Jadi sesi 1 udah dijawab semua ya pertanyaannya. Sekarang kita buka termin kedua. Ini tadi ada pertanyaan masuk Kak dari mana ya? Dari Kak Mauviani Rida. Kalau dari Fem Stephen, kira-kira Bunda Zainab binti Jahsy ini MK-nya apa ya Kak? Aduh, Masya Allah. Ini harus ada lagi Kak, sebenarnya yang mau nanya. Tapi pertanyaannya kayaknya mau disampaikan langsung dari Kak Husnul Mubarok yang tadi udah di awal menyimpulkan juga. Gimana Kak Husnul? Apakah sudah ada pertanyaannya? Kita skip dulu aja kali ya Kak. Boleh nih Kak Konita. Iya Kak. Ada nih. Boleh Kak Husnul. Bentar. Tadi dari kantor sebentar Kak. Ya. Jadi mau tanya gitu. MK-nya suami Zainab siapa Kak? Suami yang mana nih? Suami yang sebelum mana? Rasulullah. Oh. Wah, ini pada nanyain MK ya. Gimana kalau yang jawab langsung ahlinya aja? Siapa nih ahlinya? Boleh Kak Konita, kalau tahu nggak apa-apa Kak, dijawab aja. Kalau Zainab ya, kalau tadi kan yang ada juga yang nanya ya, apa sih MK-nya Zainab gitu ya. Kalau aku lihat ya, sepertinya Zainab itu masih antara sensing dan feeling. Karena dia termasuk orang yang ulet pekerja keras ya. Kemudian dia juga sangat nyoh-nyohan gitu ya dalam memberikan harta yang dia punya. Feeling itu dari segi apa? Karena kata Sayyidah Aisyah, dia itu orangnya mudah marah tapi mudah redanya. Ini kan baru perkiraan aku ya. Coba deh kita tunggu penjelasannya dari nih Honor Stephen Family. Boleh dong Kak bantu aku jawab? Yang ahli nih kan yang jawab. Kalau aku kan masih apalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Barakallah semuanya. Makasih yang udah banyak gabung. Balik lagi semua baik dari dari Rasulullah, sahabat-sahabatnya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah, semuanya itu belum ada yang tes Stephen. Itu harus dipahamin dulu ya. Jadi semuanya judgment. Judgment dari mana? Dari biografinya aja. Biografinya, historinya, termasuk bagaimana dia merespon sesuatu, bagaimana dia melihat sesuatu. Judgment-nya ini menurut siapa? Menurut founder Stephen. Jadi bukan menurut Kak Richard. Jadi nanti ada kelasnya. Jadi teman-teman kalau emang tertarik dengan cerita-cerita Rasulullah yang dikaitkan dengan Stephen, yang nanti implementasinya bisa langsung kita praktekkan dengan mudah, teman-teman ikut namanya tematik suri rumah. Nanti 9 PG itu dijelaskan. Contohnya, tema kali ini kenapa Kak Richard pilih Intuiting Extrovert? Karena pematerinya Intuiting Extrovert, Konita gitu loh. Khadijah itu sensing extrovert,
Aisyah itu thinking extrovert, Hafsa itu sensing introvert, yang lainnya bocor, yang lain masih rahasia lah gitu loh. Jadi setiap dari karakternya itu mempunyai sifatnya gitu loh. Nanti untuk detailnya kalian nggak bisa jelasin sekarang, tapi teman-teman coba kan udah tahu nih MK-nya intuiting extrovert, nanti teman-teman bisa framing sedikit bagaimana kualitas intuiting extrovertnya ini dalam si Zainabnya ini sendiri gitu. Pokoknya ikut kelasnya aja. Nanti yang pematerinya itu sama Bunda Jauda, istri dari founder Steven itu sendiri. Mantap. Makasih Jadi banyak Harisha. gak bikin bocoran banyak ya, jadi teman-teman pelajarin aja supaya materi dan penyampaiannya itu sesuai dari dudukan yang tepat gitu. Tapi untuk masalah beberapa poin-poinnya Kak bisa jelaskan. Monggo lanjut. Makasih banyak Kak jawabannya. Wah, ternyata teman-teman. Kita nanti bakal belajar ada yang namanya workshop tematik Steven, temanya suri rumah. Jadi nanti di situ bahas 9 personality genetik yang direpresentasikan sama istri-istri Rasulullah. Nah, gimana caranya ikut workshop tematik? Teman-teman harus ikut workshop Steven level 1 sama level 2 dulu. Nah, ikutnya di Steven Family. Besok kebetulan ada nih. Jadi teman-teman yang mau ikut workshop Steven level 1 boleh daftar malam ini juga. Besok langsung ikut workshop. Gitu. Lanjut ke Konita. Pertanyaan yang dari Kak Husnul. Tanya MK juga sih. Iya. Sama kan pertanyaannya, maksudnya terkait MK ya? Benar-benar. Tapi suaminya ya. Sekali lagi tanya boleh, Kak? Oh, boleh, boleh. Kak Konita teh musyrifah di rumah Quran mana? Aku di Cibubur, Kak. Ini mah pertanyaan pertanyaan pribadi ini. Itu Kak Husnul yang diobatin 2 ya, Kak ya? Kalau nggak salah. Jadi kayaknya dari rumah Quran juga Kak, kalau Konita. Mungkin penasaran apakah satu rumah Quran apa enggak. Gimana Kak Marsha? Ini Kak Husnul nih yang dari obatin 2 ya Kak? Iya, yang dulu yang sama Kak Andika mungkin. Iya benar. Ada lagi Kak yang mau ditanyain? Cukup mungkin. Terima kasih banyak Kak Husnul. Syukran jazakumullah khair. Wah, iya. Nampak ini. Kayaknya teman-teman udah nggak ada yang bertanya lagi nih Kak. Gitu. Alhamdulillah. Atau masih ada nih Kak Dona masih pengen. Ini. Boleh Kak Dona. Kak Marsha mau tanya di mana tempat sharing-sharing Steven. Soalnya aku baru tahu Steven. Jadi aku tuh masih kepo, masih cari tahu. Info-infonya bisa dapat di mana? Wih, ini mantap banget nih. Selamat datang Kak di dunia perstifinan. Nah, Kakak gampang banget ya kalau misalnya mau tahu tentang Steven. Kita kan ada grup Telegram ya Kak ya, grup Telegram Steven Family Community. Nah, di situ biasanya tempat diskusi juga tentang Steven. Misalnya nanya tentang MK, nanya tentang tes Steven itu sendiri. Banyak nanti kita jawab-jawabin di situ. Terus yang kedua di Instagramnya Steven Family. Gitu. Kan kakak udah follow nih ya, @Steven Family. Nah, nanti di situ kita sharing tentang Steven lebih dalam lagi. Nah, terus selanjutnya di mana? Yang paling mantap sebenarnya di workshop. Gitu. Karena di workshop kita bisa benar-benar mengupas tuh tentang Steven, dari mana sih Steven, sejarahnya gitu kan, kok bisa ada 5 gitu, terus siapa penemunya, gimana caranya, terus ada apa aja, kayak gimana aja nih masing-masing tipenya. Nanti kita bahas benar-benar di workshop Steven level 1. Ntar lebih lanjut lagi level 2 gitu. Itu harus tes dulu Steven atau boleh langsung ikut workshopnya? Kalau workshop harus ikut tes dulu Kak gitu. Kakak di mana nih domisilinya? Di Sumatera Selatan, Palembang. Kemarin tuh sempat sudah nanya, udah WA. Cuma dikasih kontak yang bukan WA kan. Anak tanya lagi, belum direspon. Oh gitu. Tapi pengen tes Steven Kak? Nah, ini kayak yang tadi chat aku di Telegram ya?
siap. Nih udah dapat WA-nya. Semoga ntar ketemu sama promotornya ya, Kak ya, biar bisa tes Tiffin segera. Insya Allah kita tiap sebulan sekali ada workshop, Kak. Jadi ntar kalau misalnya belum bisa ikut yang besok, bisa ikut bulan depan. Tuh. Mantap. Apa Liza mau nambahin? Apa Kak? Nambahin apa? Tadi sharing tentang Tiffin. Sharing tentang Tiffin. Oh, yang mana? Oh, yang Kak ini. Atuh tadi aku disuruh berangkat sama Dika. Dika nyuruh aku berangkat ke Palembang, Kak. Boleh tuh samperin kalau deket. Boleh. Seistimewa itu. Temen juga soalnya. Spesial ya, spesial. Oke deh. Gimana Kak Dona? Udah cukup jelas? Iya, tinggal nanya promotor nanti. Iya, tinggal ketemuan sama promotor aja gitu. WA-nya udah dikasih, tinggal dihubungin. Biasanya ntar dikasih bukan WA, nomor biasa. Jadi kami kemarin maksud aku tuh mau minta kontak WA tapi belum dikasih. Sama yang kontak WA yang Mbak kasih itu kan. Minta kontak WA promotor belum dikasih. Oh. Kita lanjut di Telegram aja Kak, di PC. Ini ada pesan-pesan nih Kak dari Kamau Yani yang tadi nanya. Wah, makin menarik nih, jazakumullah khair ya untuk jawabannya. Masya Allah, jadi Sayyidah ini bisa menjadi role model kita karena selama ini semua baik-baik, akan kesulitan untuk kita mengikuti semuanya. Terima kasih Kak pesannya, Masya Allah. Untuk Kak Husnul, Kak, kalau sharing-sharing boleh, soalnya ada teman saya yang pengen masukin lebih dalam lagi. Boleh sharing-sharing, ntar kita lebih lanjut di grup Telegram aja ya Kak. Grup Telegram Tiffin Family Community. Jadi nggak apa-apa teman-teman mau nanya tentang Tiffin, mau curhat, mau diskusi, boleh banget, sangat terbuka. Oke deh, terus ada lagi yang mau menambahkan? Judulnya jadi udah lumayan menggoda, jadi teman-teman ikutin aja, pernikahan intuiting introvert golongan darah O dengan feeling extrovert golongan darah A. Semoga nanti ada banyak insight di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Barakallah. Oke, balik lagi ke Marsha atau Liza. Kak Richard izin duluan. Makasih banyak Kak Richard. Jadi alhamdulillah kita udah ada di sesi penutupan ya teman-teman. Sebelum ditutup aku pengen nyampein dulu nih pengumuman ya buat teman-teman yang menang door prize. Barakallah kepada KFC ya atas rangkuman terbaiknya, jadi berhak mendapatkan buku Cinta Dalam Angka dari Konita. Barakallah. Terus untuk 2 peserta yang dapat saffron 1 gram masing-masing, ada Kak Dona sama Kak Faras. Kak Faras masih hadir nggak? Masih Kak. Ya, barakallah kepada Kak Dona dan Kak Faras, gitu, karena tadi jadi peserta yang aktif, on kamera, nanya, diskusi, Masya Allah. Makasih banyak semuanya. Nanti untuk lanjutannya gimana hadiahnya, boleh nanti DM ke Konita. Udah pada nge-follow kan ya Instagramnya Konita, jadi ntar siap-siap aja. Follow Konita, terus DM. Kita tutup ya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian doa penutup majelis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada link buat feedback sama kalau teman-teman mau daftar WSL atau tes Tiffin. Nanti bisa dibuka, ntar linknya juga kami kirimkan juga di grup Telegram biar bisa diisi. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku selaku MC dan dari teman-teman di sini selaku panitia. Semoga kita bisa bersua kembali di acara online kelas lainnya dan juga di workshop Tiffin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kak Marsha. Terima kasih banyak Kak Marsha, Kak Konita, dan semua. Kak Konita, makasih banyak. Oke, live ya Kak. Ini linknya boleh diisi dulu ya. Kalau belum sempat kan dikirim juga di Telegram. Selamat istirahat semuanya. Konita, terima kasih.